Oke, kita mulai. Assalamualaikum, selamat malam. Hari ini adalah pengulangan materi perbandingan, mungkin bagi grup member yang lama atau pelatih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Hari ini kita materi pengulangan, yaitu tentang perbandingan. Mungkin bagi peserta platinum atau reguler atau member yang sudah pernah ikut, mungkin ini materinya sama gitu ya. Jadi teman-teman yang merasa mungkin ada aktivitas lain, ya tidak masalah karena ini hanya materi pengulangan bagi teman-teman yang belum dapat. Oke, kita mulai seperti biasa bagi teman yang baru bergabung ya. Selamat bergabung. Kita biasanya soal diberikan dahulu, baru teman-teman nanti akan coba menjawab ya. Nanti bagi ada yang bertanya bisa di eh, chat langsung di kolom ininya ya, chatnya. Ya, untuk yang hari Kamis kita akan masukkan ke YouTube ya, khusus yang Kamis. Oke, sebelum kita masuk ya ke soal ini, sepertinya teman-teman udah pada menjawab ya. Sedikit sharing ya, bahwasanya materi ini kakak kemarin keluar 3 soal ya, 3 soal, di mana 2 berbanding senilai, 1 berbanding terbalik, nah, gitu ya. Teman-teman yang lain juga rata-rata untuk perbandingan keluar 3 soal ya, nggak begitu banyak, tapi ya bisalah untuk dapat poin 15 ya, 15 poin untuk TIU. Oke, kita mulai. Nah, sejenis kue dibuat dari 81 butir telur untuk 63 kilo tepung. Jika telur yang digunakan hanya 9 butir, maka berapa kilogram tepung yang dibutuhkan? Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin belum terbiasa dengan perbandingan, biasanya perbandingan itu ada yang namanya senilai, ya, ada namanya terbalik ya. Nah, terbalik. Jadi kalau senilai, senilai itu artinya semakin banyak telur yang digunakan, ya tepungnya juga makin banyak gitu ya. Satu lagi nanti berbanding terbalik. Nah, biasanya teman-teman agak susah membedakan di sini mana senilai mana terbalik gitu ya. Nah, kita mulai. Sejenis kue dibuat 81, berarti ini kan telur ya. Nah, ada berapa? 81 gitu ya. Nah, untuk 63 kilo tepung berarti kue itu campurannya harus segini. Kalau 81 telur, tepungnya 63 kilo gitu. Nah, baru kuenya jadi gitu ya. Jika telur yang digunakan hanya 9, nah hanya 9, maka berapa kilo tepung yang digunakan ya. Jadi ini namanya berbanding senilai. Kenapa senilai? Makin banyak telur ya makin banyak tepung gitu ya. Maka cara sederhananya itu bisa seperti ini. 81 jadi 9 itu diapakan gitu. Oh, ternyata bagi 9 gitu ya. Nah, sama dengan 63. Nah, 63 berapa dibagi 9 gitu. Iya, kalau sebelah kiri dibagi 9, di sini juga bagi 9 ya. 63 bagi 9, 7. Gitu ya. Maka jawabannya B. Nah, kalau cara yang biasa gimana, Kak? Ya seperti ini, 81/9 sama dengan 63/X. Nah, kali silang ya. Inilah yang dikatakan senilai. Artinya tidak ada yang dibalik. Oke, lanjut ya. Rata-rata teman-teman udah pada benar. Enakan tinggal balik, Kak. Ya, Kak. Tinggal dibalik ya. Kalau berbanding terbalik, Fania ya. Oke, nomor 2. Silakan dicoba dulu.
Oke ya, ada yang C, ada yang B ya. Oke, mari kita bahas. Mobil merek X dapat menempuh 140 kilo. Ya. Nah, berarti kilometer ini apa? Oh, jarak ya. Nah, dapat menempuh 140 kilometer. Jika diisi bensin sebanyak 7 liter. Oh, berarti ya buat aja bahan bakar atau bensin gitu ya. 7 gitu. Nah, jika mobil X ingin menempuh sebuah lokasi berjarak 420, maka berapa tambahan bensin yang dibutuhkan? Nah, hati-hati ya. Teman-teman hati-hati kalau kata-katanya itu tambahan ya, dengan kata-katanya itu eh, tidak ada tambahan. Berapa bensin yang dibutuhkan, berapa tambahan gitu ya. Nah, kalau tambahan itu nanti hasilnya dikurangi dari jumlah yang awal gitu. Jadi ini X dulu gitu ya. Nah, jadi hati-hati. Eksplorasi katanya hati-hati. Maka ya kalau soalnya itu dalam angka 7 kelipatannya juga ini, ingat ya, ini jarak terhadap bensin. Kalau jarak terhadap bensin terhadap volume minyak itu berarti berbanding senilai ya. Nah, berbanding senilai. Kenapa? Makin banyak bensin makin jauh jaraknya gitu ya. Maka kita bisa lihat nih 140 nih untuk ke 420. Nah, diapakan gitu ya. Ini kalau cara yang pertama. Ya, kira-kira berapa tuh? 140 dikali berapa? Ya, 14 ke 42 juga boleh berapa kira-kira? 3 ya? Iya, ternyata kali 3. Maka kalau itu dikali 3, ini juga dikali 3. 7 kali 3, 21 liter. Nah, udah selesai belum? Kenapa belum? Karena yang ditanya tambahan. Berarti mula-mula udah ada berapa? 7. Nah, 7 ya. Jadi tambahannya berapa? Ya kurangkan saja 21 dikurang 7, 14 liter. Ya, hati-hati ya. Jadi jawabannya B. Nah, itu bedanya ya kalau ada kata-kata tambahan ya. Nah, walaupun kadang kita terjebak sama soal-soal sederhana, nah, tapi kita terkecoh gitu ya. Hati-hati. Ada pertanyaan? Rata-rata teman-teman udah pada cepat-cepat ya. Tapi teman-teman yang kira-kira ngelihat yang lain itu cepat, jangan merasa ini. Jadi bisa dibagi, bisa dikali ya, Kak. Tergantung dia. Kalau yang nilai di sininya besar, berarti perubahannya dikali. Kalau yang tadi itu, yang di atas tadi kan, mana tadi nih, yang nomor 1, nah, yang ini lebih kecil, pasti bagi gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu dia perbedaannya. Jadi soal perbandingan kali dan bagi ya. Nah, jadi kalau ini besar berarti dia dikali, kalau kecil berarti dia dibagi gitu ya. Oh iya, kita kaget nengok teman-teman ya kan. Kayaknya baru kita belum baca soal teman-teman udah jawab gitu ya. Ya, ya jadi kalau mau cara biasa gimana Kak gitu ya. Nah ini berlaku khusus kalau angkanya cantik. Kadang angkanya nggak cantik dia. Jadi kalau nggak cantik ya pakai ini ya 140 per 420 sama dengan 7 per X. Nah untuk berbanding senilai. Oke ya kita lanjut. Nomor 3. Nah coba lagi nomor 3. Ada di YouTube nanti, Salomo. Yang Kamis ada di YouTube. Jadi nanti bisa putar aja lagi ya. Nomor 3, kalau misalnya mau bingung, ketik bahas. Bahas ya. Itu ada yang sedang cari ya. Meter per second masih bingung. Oke, kita bahas.
eh, 2 dulu. Oke, tunggu dulu maksudnya. Kiki memacu mobilnya 72 kilometer per jam. Menuju kota X membutuhkan waktu setengah jam. Oke, kilometer per jam berarti itu apa? Kecepatan ya. Nah, jadi kadang di soal dia nggak ditulis itu apa, tapi kita harus tahu dari satuan. Kalau kecepatan kilometer per jam, meter per sekon, meter per detik, kilometer per menit itu kecepatan. Berarti kecepatannya 72 kilometer per jam ya. Dah. Membutuhkan waktu setengah jam. Oh, berarti berhubungan dengan waktu. Nah, teman-teman harus diingat, yang berhubungan dengan waktu itu kita harus hati-hati. Karena rata-rata yang berhubungan dengan waktu sering berbanding terbalik. Ya, banyak yang sering berbanding terbalik berhubungan dengan waktu. Kebanyakan, nggak semua gitu ya. Nah, jika Kiki memacu mobilnya dengan kecepatan 10. Nah, di sini ya, teman-teman penasarannya ini 10 meter per sekon ya. Nah, jadi kita bisa ngubah ya, mau ngubah ke 72 atau mau ngubah ke 10. Cara ngubahnya gimana, Kak? Nah, jadi gini cara ngubahnya ya. Ini sedikit pengulangan ngubah satuan. 10 meter per sekon. Nah, kalau ini kilometer per jam, kita ubahnya juga kilometer per jam gitu ya. Nah, meter ke kilometer diapakan? Oh, dibagi 1000, berarti dikali 1/1000 gitu ya. Nah, sekon ke jam berapa? 3600 dibagi juga 1/3600. Karena ini ada per, nah di satuannya, maka ini juga ada per gitu. Maka jadinya 1/1000 dikali 3600 per 1 kan gitu, dibalik ya. Coret-coret ya berarti berapa nih? Berarti jadinya 10 dikali 36/10. Coret-coret sama dengan 36 kilometer per jam. Nah, ini kan cara normal kan panjang tuh. Tapi ingat aja, angka itu pasti udah di set cantik. Artinya, kalau dia 72 berarti dia 20 meter per sekon. Kalau 10, 36 gitu. Karena dikali 3,6 gitu ya. Nah, berarti apa di sini ya? Di sini jadinya 36 kilometer per jam. Nah, yang ditanya apa? Waktu yang dibutuhkan, kita misalkan M. Nah, nanti kalau kita buat X, dikira nanti kota X gitu ya. Jadi ya tinggal lihat. Yang ditanya M, 72 ke 36 diapakan? Oh, bagi 2 gitu ya. Karena ini soal berbanding terbalik, ya. Nah, kenapa berbanding terbalik, Kak? Ya logikanya makin cepat tuh mobil, makin cepat kita sampai gitu ya. Nah, makin besar angka ini, makin kecil angka waktunya. Nah, berarti berbanding terbalik. Maka kalau ini dibagi, berarti ini dikali. Gitu ya. Maka setengah kali 2 1 jam ya, 1 jam. Alias 60 menit gitu ya. Nah, itu kalau berbanding terbalik. Tapi kalau kita pakai cara yang normal ya seperti ini. 72/36 balik salah satunya berarti M per setengah gitu ya. Bukankah ini 2/1 gitu ya. Kali silang M kali 1 M. 2 kali setengah 1 jam gitu ya. Sama dengan 60 menit gitu ya. Oke. Ada pertanyaan untuk soal nomor 3. Cara ngubahnya itu kalau dia dikali 3,6 ya. Kak bukannya 3, iya 3,6 tapi ini kan 10. Maka ini kan dikali 10 gitu ya. Ini kan dicoret gitu. Kan? Nah, oke. Nah 10 gitu. Jadi cara cepatnya apa? Kalau ngubahnya itu dikali 3,6 udah gitu ya. 3,6 tuh ya udah kalau misalnya ubahnya dalam tapi soal TIW ya jarang satuannya ini meter per sekon ke kilometer per jam tuh jarang kalau CPNS.
yang sering tuh span ya. Kakak kemarin aja levelnya ya sederhana-sederhana kayak tadi. Cuman sekedar wawasan, kalau satuannya beda gimana ngubahnya jadi udah tahu gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 4. 36 dari mana, Kak? 36 itu kan dari 1 detik ke jam dibagi 3.600 gitu ya. Izin makan ya, Kak. Gak apa-apa, sambil makan aja gitu ya. Cece-cece kan Kakak kan pemateri yang baik gitu ya. Jadi 36 itu dari mana, Kak? Ya, 1 jam kan 60 menit gitu kan. 1 menit 60 detik gitu ya. Ya berarti kalau 1 jam ke detik atau ke sekon, nah detik itu sama sekon sama ya. Ya 60 kali 60, 3.600. Ini 36-nya gitu ya. Oke, mari kita jawab nomor 4. Teman-teman udah jawab ya. Sebuah tambak dapat dibuat oleh 12 pekerja, membutuhkan waktu hanya 5 hari. Jika tambak ingin diselesaikan setengah hari, maka berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan? Gitu ya. Oke. Ini berbanding terbalik atau berbanding lurus? Kak, kalau memulai tadi sebelah kiri bagi tanda sebelah kanannya kali kan, Kak? Ya, kalau berbanding terbalik, kalau angkanya cantik, misalnya di sini 4, di sini 2, gitu ya. Terus di sini 10, di sini X. Kalau terbalik, ini kemari kan tentukan dulu nih. Oh, ini bagi 2, gitu ya. Nah, kalau berbanding terbalik, ini jadi kali 2, gitu lawannya ya. Nah, itu kalau berbanding terbalik. Kalau cara normalnya ya 4/2, balik salah satunya, X/10, gitu ya. Boleh balik belah sini, boleh balik belah sini. Ya, kita lanjut ke soal ini ya. Nah, soal ini kakak ubahlah warnanya biar bisa bedanya. Tapi teman-teman nggak suka warna merah ya, sakit mata ya. Kakak ubahlah hitam. Sebuah tambak dapat dibuat oleh 12 pekerja. Berarti ada pekerja ya. Tapi nanti kalau ngerjakan soal, nggak usah lagi ditulis kata-kata ininya. Ini kan kakak karena nanti bahannya mau dibagikan ke teman-teman gitu ya. Jadi langsung coret aja gitu. Sebuah tambak dapat dibuat oleh 12 pekerja. Oke, tambahnya ada 12 gitu ya. Orang kerjanya. Membutuhkan waktu hanya 5 hari. Nah, waktunya 15 ya. Jika tambak ingin selesai setengah hari nih. Berarti pengennya setengah hari nih. Nah, setengah ya. Maka berapa jumlah? Oke, jumlah ya. Nah, oh iya, ini kok kakak buat 15 sih. Ya, sorry. Nah, 5 hari. Dah. Maka berapakah jumlah pekerja yang dibutuhkan? Berarti ini X ya. Nah, kalau hubungan dengan waktu dan kerja berarti berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik. Sehingga 5 menjadi setengah diapakan? Dibagi 10 ya. Iya, maka sebelah sini dikali 10. Jadi jawabannya 120. Oke. Ada ya? Ada. Jawabannya C, benar. Gitu ya. Nah, ini kalau angkanya cantik seperti ini. Kalau kemarin kakak ikut CPNS, ya, angka-angkanya emang mudah-mudah seperti ini. 10 dari mana, Kak? Ini 5 ke setengah itu dibagi 10. Karena Pak, kan besar 5 ya. 5 ini diapakan biar jadi setengah? Kan nggak mungkin kali, berarti bagi gitu. Dia cuma 2. Kalau nggak kali bagi kalau perbandingan. Nah, oh bagi 10. 5 bagi 10 kan sama aja 1/2. Maka belah sini dikali 10 gitu ya. Ada pertanyaan untuk nomor 4. Jadi untuk perbandingan levelnya nanti yang keluar seperti ini ya. Nah, tapi teman-teman untuk latihan soal HOTS nggak apa-apa. Nanti biasanya nih setelah 6 kita bahas soal-soal yang HOTS ya. Kak, emang kalau ada waktu gitu pasti berbalik nilai ya? Iya, rata-rata kan hubungan pekerja dengan waktu selalu berbanding terbalik. Gitu ya. Logikanya gini. Kalau kita nyuruh orang buat rumah, sendiri dengan berdua, mana lebih cepat siap? Berdua gitu ya. Nah, gitu.
Soal berbanding lurus, udah tadi yang di awal-awal. Jadi berbanding lurus tuh rata-rata soalnya gimana ya Kak? Rata-rata berhubungan dengan volume, berhubungan dengan jarak terhadap waktu, ya berhubungan apalagi misalnya tinggi badan, berat badan, tinggi jalan, panjang jalan gitu ya. Itu berbanding lurus. Misalnya apa? Misalnya sebuah pohon tingginya 4 meter. Nah, bayangannya ternyata 16 meter. Jika sebuah pohon yang tingginya itu hanya 3 meter, maka berapa bayangannya? Nah, ini berbanding lurus. 4 jadi 16, kali berapa? Kali 4. Maka di sini juga kali 4 gitu ya, 12. Nah, gitu ya. Ya, yang hari Kamis ada di YouTube ya. Nanti dikirim linknya ke grup masing-masing setelah kita upload. Oke, nomor 5 rata-rata jawab B ya, 28 hari. Oke, Pak Didi memiliki usaha ikan cupang. Teman-teman tahu ikan cupang? Di rumahnya. Ya. Pakan ikan cupang yang disiapkan Pak Didi dalam seminggu ya, ikan busuk. Dalam seminggu cukup untuk 100 ekor ikan. Suatu hari 75 ekor ikan Pak Didi telah laku terjual. Maka pakan akan cukup untuk. Nah, ini berbanding apa kira-kira? Senilai atau terbalik ya? Masih bingung Kak bedain berbanding nilai sama terbalik? Iya, rata-rata banyak yang bingung di situ. Jadi teman-teman gini ya, yang berhubungan dengan waktu itu sering terbalik gitu ya. Waktu dengan orang kerja, waktu dengan kecepatan, waktu dengan jumlah hewan ternak gitu. Jadi ini terbalik. Nah, hati-hati ya. Jadi ingat aja yang ada waktu 95% rata-rata berbanding terbalik. Oke ya. Pak Didi memiliki usaha ikan cupang di rumahnya. Pakan ikan cupang yang disiapkan Pak Didi seminggu cukup untuk? Iya. Pertama ada waktu di sini. Mana seminggu? Seminggu itu berapa hari? 7 hari ya. 7 hari. Ya ini lagi diulang. Cukup untuk 100 ekor ikan. Nah ini jumlah ikan. Jumlah ikan ini sama aja kayak pekerja gitu ya. Dia ngabisin makanan gitu ya. Jadi jumlah ikannya berapa Kak? 100. Jika suatu hari 75 ekor terjual. Nah, ini ada eksplorasi sedikit. Kalau tadi 100 ekor dipelihara, 75 terjual, maka yang dikasih makan tinggal berapa? Dikurang gitu ya. Nah, dikurang dulu, berarti 100 kurang 75. Maka sisa yang dipelihara kan tinggal 25 tuh. Maka 25-nya yang digunakan gitu ya. Jangan nanti 75-nya gitu. Nah, maka pakan akan cukup untuk berarti ditanya X gitu ya. Karena ini adalah berbanding terbalik, makin banyak ikan, makin cepat tuh pakan habis gitu ya. Maka berbanding terbalik. Ya udah 100 ke 25 dibagi berapa? Bagi 4. Maka di sini kali 4. 7 kali 4 28 hari ya. Selesai. Jawabannya B. Gitu ya. Jadi kalau ada pakan ternak dengan makanannya itu berbanding terbalik. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 5 sebelum kita lanjut? Dua puluh lima dari mana, Kak? 25. Nah, 25 dari sini nih. Kan tadi jumlah ikannya 100. 75 kejual. Berarti 100 kurang 75. Tinggal 25 gitu ya. Oke ya, fix ya. Next. Nomor 6. Seorang pekerja bangunan 4 dari mana? 4. Oh, 4 itu ya kalau 100 ingin jadi 25 diapakan gitu ya. Bagi 4. Maka kalau belas ini dibagi, ini dikali. Kalau teman-teman bingung cara ini, pakai cara ini juga boleh. Nggak mesti harus ini ya. 7 per X sama dengan 100 per 25. Boleh juga. Kali silang gitu ya. Nah, ini juga boleh.
Oke ya. Nomor 6. Silahkan dicoba dulu. Tidak ada jawaban. Oke. Kita bahas ya. Seorang pekerja bangunan dapat menyelesaikan sebuah pagar dalam waktu seminggu. Jika dua pekerja bangunan yang memiliki kemampuan yang berbeda, nah hati-hati nih kata yang berbeda gini ya. Ya, jadi kalau di soal nggak ada kata-kata yang berbeda, berarti dianggap sama gitu ya. Tapi kalau ada kata-kata berbeda, kita nggak tahu tuh satu satu pekerja lagi yang tuh berapa kemampuannya gitu. Udah pasti ini tidak ada jawaban gitu ya. Nah, kalau ada kata-kata yang berbeda, pasti tidak ada jawaban. Kenapa? Karena kita nggak tahu pekerjaan satu lagi itu kecepatannya itu berapa mengerjakannya gitu ya. Nah, jadi soal-soal selama ini yang ada dianggap kemampuan pekerjanya sama gitu ya. Oke ya, jadi ini udah pasti tidak ada jawaban. Jangan terkecoh. Oke, lanjut ya. Ulang. Nah, ini kalau ada kata-kata yang berbeda, ya sudah pasti tidak ada jawaban. Karena kita nggak tahu pekerja satu laginya gitu ya, punya kemampuannya berapa. Oke, nomor 7. Nah, ini udah mulai nih, kita ya agak sedikit ini perbandingannya. Sebuah museum lama sedang direnovasi. Renovasi diperkirakan selesai dalam waktu 1/4 tahun yang dikerjakan oleh 20 pekerja. Setelah 40 hari ternyata 15 orang mogok kerja karena suatu hal. Mungkin nggak digaji gitu ya. Eh, Berapa hari mundurnya penyelesaian pekerjaan renovasi museum tersebut? Anggap 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Oke, ada pertanyaan dari Andri. Berarti kata beda semua soal tidak ada. Iya. Nah, kalau tergantung ya. Kenapa soal tadi nggak bisa? Karena nggak diketahui. Tapi ada juga soal yang ada kata kemampuan mereka berbeda, tapi dikasih tahu clue-nya gitu. Oh, misalnya dia ngajak kawannya, tapi kecepatan kemampuan kawannya nih setengah dari kemampuan dia. Nah, itu bisa dikerjakan gitu ya. Oke, Feby udah dapat. Bravo. B ya. Ya, Bravo atau B, Feby? Oke, silahkan kerjakan dulu. Walaupun hari ini materi pengulangan, tapi sampai 231 orang juga yang ikut ya. Luar biasa. Kalau semua ikut sekitar 1.500-an. Oke, kita tunggu luar biasa supaya bisa masuk PNS, Kak. Amin. Kakak doain biar lulus. B ya. Oke, mari kita bahas ya. Nah, sebuah museum lama sedang direnovasi. Renovasi diperkirakan selesai 1/4 tahun. Oke, nah berarti apa itu waktu ya? Waktu. Waktunya 1/4 tahun. Nah, kita ubah dulu nih rata-rata yang lainnya dalam apa pertanyaannya? Oh, pertanyaannya Kak dalam hari ya. Maka kita ubah dulu 1/4 tahun itu berapa? Berarti kan 1/4 kali 12 gitu ya. 1/4 kali 12 itu adalah iya 3 bulan gitu ya. Nah 3 bulan itu sama dengan karena dibilang 1 bulan 30 hari, ya 3 kali 30 gitu ya, 90.
Nah, teman-teman yang lumayan cepat mohon bersabar ya, karena nggak semua teman-teman tuh kemampuannya cepat. Jadi kakak biar adil gitu ya. Karena kakak yakin 70% rata-rata yang diam itu segan dia mau tanya. Teman-teman pinter-pinter kali gitu ya. Oke, nah jadi waktunya itu yang pertama 90 hari gitu ya. Nah, yang dikerjakan oleh 20 pekerja, berarti ini orang kerja. Berapa orang? 20 Kak. Nah, 20. Nah, kalau misalnya opsinya lebih dari 3, kalau kakak biasanya pakai tapon. Artinya kakak menambahkan satu tabel poin di sini gitu ya. Nah, teman-teman terserah mau pakai cara cepat, mau pakai apa gitu ya. Kalau kakak konsepnya pakai tapon, karena soal ini banyak macamnya gitu ya. Banyak yang ditanya, kadang jumlah orang kerja, kadang mundurnya gitu ya. Kadang yang ditanya berapa persennya, suka-suka yang buat soal gitu ya. Jadi kakak konsepnya tuh tabel poin gitu. Kalau rata-rata lebih dari 3 variabel gitu ya, 3 yang diketahui rata-rata kakak pakai tapon. Apa itu tapon? Mengubah eh, pencapaian menjadi poin. Caranya gimana Kak? Dikali antara waktu dan kerja gitu ya. Jadi 90 kali 20 berapa? Iya, 1.800. Maka pekerjaan akan selesai kalau mencapai 1.800 poin gitu. Nah, lanjut. Setelah 40 hari, nah ini hati-hati nih ya teman-teman ya, kakak sedikit penguatan. Bedain dengan kata-kata setelah 40 hari dengan kata-kata memasuki hari ke-40 gitu ya. Nah, di soal itu dua kata-kata itu sering digunakan. Kalau setelah 40 hari berarti waktu yang kita gunakan 40 di sini. Nah, karena setelah. Tapi kalau ada kata-kata memasuki, nah, memasuki hari ke-40 itu biasanya digunakan 39. Nah, tapi Bulsteader-nya angka, kelemahan si pembuat soal biasanya kalau dia itu mau memasukkan angka kata-kata memasuki, pasti angkanya itu 41 gitu ya, 31 gitu ya, 51, ada lebih satu, atau misalnya angkanya itu yang kalau angkanya bulat-bulat seperti ini pasti angkanya ada ciri-ciri dia ya. Nah, jadi kalau kata-kata setelah 40 hari berarti masukkan 40. Tapi kalau kata-katanya memasuki hari ke-40 berarti itu masukkan 39 gitu ya. Nah, setelah 40 hari ternyata 15 orang mogok. 40 hari ini dulu kita hitung. Saat 40 hari yang kerja kan masih 20 gitu ya. Berarti berapa nih 40 kali 20? 800. Nah, ketika menemukan angkanya itu cantik, itu tanda-tanda kita menuju jalan kebenaran gitu ya. Tapi kalau angkanya itu enggak cantik, nah itu hati-hati gitu. Nah, ternyata 15 orang mogok karena kerja karena suatu hal, mungkin nggak dibayar ya gajinya. Berapa hari mundurnya penyelesaian pekerjaan renovasi museum tersebut? Berarti kalau 15 orang mogok kerja, yang sisa tinggal berapa orang? Tinggal 5. Kenapa, Kak? 20 kurang 15, gitu ya. Nah, sehingga apa? Untuk mencari poinnya kurangkan aja 1.800 kurang 800 berapa? Tinggal 1.000 poinnya, gitu ya. Maka kita cari dulu si X-nya ini gitu. 1.000 bagi 5 berapa? Nah, karena tadi untuk mencari poin X kali 5 berarti mencari X 1.000 bagi 5. Berapa nih 1.000 bagi 5? 200 ya. 5 ini didapat dari mana, Kak? Dari sini. Kan tadi kan yang kerja 20 orang. Tiba-tiba mogok 15. Berarti ini didapat dari 20 kurang 15 gitu ya. Kan yang kerjanya tinggal 5 gitu ya. Nah, oke, lanjut ya. Iya, ada pilihan 5 bulan gitu ya. 1.000 dari mana? Ini dikurang. Kan tadi poinnya inginkan 1.800. Berarti yang udah dikerjakan 800. Berarti sisa poin supaya rumah selesai dikurangkan, gitu ya. Sebenarnya ini cepat loh. Kalau misalnya teman-teman udah paham, ini cepat konsep. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang berapa? 1.000 bagi 5 gitu. Ya, 1.000 bagi 5. Ya, 200. Maka ini 200. Dah. Nah, lihat pertanyaannya gitu ya.
Kak 15 bukan dimasukkan ke yang 40 ya? 15. Enggak kan yang mogok. Mogok kerja. Berarti kan orang kerja. Kalau ini waktu. Kalau pertanyaannya itu adalah berapa mundurnya pekerjaan, berarti ya waktu yang dicari gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ternyata X-nya 200 gitu. Yang ditanya apa sih? Mundurnya. Nah, ya udah kita tinggal lihat. Ini 90. Setelah dijalanin 40 hari saat kerjanya orangnya full. 200 hari saat 5 orang. Berarti kan totalnya 240 hari. Ya udah. Berarti mundurnya berapa? 240 kurang 90. Berapa tuh? 240 kurang 90. 150 hari. Alias berapa bulan nih? Bagi aja 30. Iya, 5 bulan. Gitu ya. Jadi jawabannya C. Tuh ya. 240 dapat dari mana, Kak? Ini loh. Kan tadi kan yang dijalani kan 40. Oke. Tiba-tiba waktu kita cari lagi saat 5 orang 200 selesainya. Berarti 240 gitu. Ya. Oke. Kalau ditanya orang dengan cara kayak gitu, gimana Kak? Ada nanti di bawah. Ya, menurut Kakak nih sebenarnya karena Kakak menjelaskan, makanya agak lama. Kalau misalnya Kakak tuh nyari, ini sangat cepet gitu ya. Kalau Kakak ini cara biasanya, teman-teman lain cara biasanya ada, ya. Iya, ini namanya cara tabel poin. Cara menurut Kakak ini cara ini ya. Oke, kalau misalnya ditanya berapa jumlah orang kerja gitu ya. Nah, kita coba nih yang di bawah. Ada nih lengkap nih. Nah, ya, ini tanya apa? Ah, ini dia. Kalau ditanya jumlah orang kerja, ya. Kalau tadi kan ditanya berapa mundurnya. Kalau ini ditanya kayak orang kerja. Syarat 240 itu udah kaku gitu caranya, Kak. Ya, itu sih sebenarnya bukan kaku caranya kayak gitu ya. Cuman logikanya ya. Boleh. Kenapa ditambah 40 Kak? Kan ditanya mundurnya aja, bukan ditambah setelah. Boleh, enggak. Gini ya, lihat nih. Ini kan 200. Dah, 200. Sementara kan target pertamanya rencana 90 hari. Dah, setelah dijalanin 40 tambah 200 ya 240 gitu. Nah, ya jadi kalau teman-teman mau cepat boleh juga 90 kurang 40 kurang 200 min 150 dapat juga gitu ya. Kak, kenapa 1000? Ya ini 1800 kurang 800 gitu ya. Oke, lanjutlah. Kita coba lagi soal yang lain ya. Kenapa kakak pakai tapon? Karena tapon ini konsep gitu ya. Hmm. Karena cerita khusus yang bentuk seperti ini itu metodenya macam-macam. Ya, makanya kakak nggak ada ini khusus gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai cara cepat itu biasanya khusus untuk soal yang berpolanya itu aja. Nanti ini diberikan kok PDF-nya ya sama YouTube-nya. Oke ya, kita coba di Desa Blangcut. Ini kalau masalah tulis di Desa Blangcut, nah, sedang pembuatan proyek bendungan air yang dikerjakan oleh 20 orang. Nah, eh, suara kakak pelan ya? Kayaknya di sini volumenya udah maksimal. Hmm, hmm, Kak besarkan lagi. Oke ya. Blangcut di mana Kak? Blangcut itu di Banda Aceh ya, tempat kakak tinggal. Nah, jadi kakak tinggal di Punge Blangcut. Di Desa Blangcut sedang pembuatan proyek
bendungan ya. Dengan air yang dikerjakan oleh 20 orang. Walaupun di Punggah ini nggak ada sungai, tapi oh ada ya sungai. Oh, nah, apa jawabannya kira-kira? Ada yang A ya, oh, sudah ada yang menjawab, ada yang B, ada yang banyak yang B ya, ada yang C juga. Oke, mari kita bahas. Di Desa Blangcut sedang pembuatan proyek ya. Oh, kakak tamatan Unsia. Pengajar satu lagi tamatan UIN. Di Desa Blangcut sedang pembuatan proyek bendungan air yang dikerjakan oleh 20 orang. Oke, berarti pekerja ya. Nah, pekerja. Pekerjanya ada berapa? 20 gitu. Direncanakan. Nah, kalau ada kata-kata direncanakan pasti ada masalah gitu ya. Soal tuh kakunya gitu. Kalau ada kata-kata direncanakan pasti pasti itu prapon tuh, pasti ada masalah gitu. Tapi kalau soalnya 20 orang siapnya 80 hari. Gitu ya. Selesai dalam waktu 80 hari, berarti itu waktu ya. Waktu. Waktunya 80. Disebabkan karena sengketa tanah. Nah, ini sering nih kejadian ya. Nah, di berbagai daerah sengketa tanah. Udah dibeli rupanya bukan tanah dia gitu ya. Nah, ini poin. Poin gimana tadi carinya, Kak? Oh, dikalikan. Pekerja kali waktu ya untuk cari poin. Jadi, poin ini pekerja kali waktu. 2 kali 8, 16. Berarti ya 1.600 poinnya gitu ya. Disebabkan karena sengketa tanah dengan warga, pekerjaan terhenti saat memasuki, nah ini dia, eksplorasi kata, hati-hati, memasuki hari ke-31 dan angkanya nggak cantik. Berarti yang udah jalan 30 hari. Jangan lupa 30 ini dikalikan dulu. Sorry ya, kakak kebalik. Pekerjanya itu ya. Waktunya di sini 30 hari. Nah, inilah dia. Kalau cara cepat ya rata-rata kalau soalnya itu eksplorasi katanya seperti ini, kita salah masukin angka. Nah, kenapa dimasukin 30? Karena gini, ini contoh gini. Pekerjaan terhenti memasuki hari 31, berarti pekerjaan terhenti saat hari ke-31. Berarti yang jalan pekerjaannya ya 30 hari, kan gitu kan? Misalnya nih, karyawan kita nggak masuk hari ke-31, emang hari ke-31 kita hitung kerja ya? Enggak lah, gitu kan? Makanya 30 hari. Kalau ada kata-kata memasuki 31 hari terhenti, ya dia nggak kerja gitu. Berarti yang jalan yang kerja 30. Nah, di situ hati-hati ya. Selama 40 hari. Nah, ini hati-hati, waktu masuk 31 buat 30. Yang kerja masih 20 gitu ya. Maka poinnya berapa nih? 600. Udah cantik nih, angkanya udah di-set. Selama berapa terhenti? 40 hari. Berarti kalau terhenti 40 hari, yang nggak ada yang kerja. Ya poin pekerjaan juga nggak bertambah. 0 kali 40, 0 gitu. Nah, agar pekerjaan selesai pada waktu yang telah ditentukan. Ini dia nih, clue-nya ya. Oke. Agar pekerjaan selesai pada waktu yang telah ditentukan, maka tambahan pekerja. Nah, sebelum masuk ke kata-kata tambahan, kita cari dulu. Berarti kalau ditanya tambahan pekerja, ini yang X. Gitu ya. Maka kita cari dulu nih. Kita cari. Kalau ada kata-kata waktu yang telah ditentukan, berarti target kata kuncinya itu di baris awal. Berarti targetnya berapa nih? 80 hari. Ya, 30 hari berjalan seperti biasa, 40 hari terhenti. Nah, maka berapa total di situ ya? Kita lihat poinnya dulu. 1.600 kurang 600, poinnya 1.000 ya. Agar apa tadi? Agar pekerjaan selesai pada waktu yang telah ditentukan, berarti targetnya 80. Tapi setelah dijalanin 30 tambah 40, 70, maka sisanya berapa hari? Iya, 10 hari harus selesai. Gitu ya. Maka 1.000 bagi 10, iya, pekerjanya 100. Nah, tapi hati-hati, yang ditanya tambahan. Maka kurangin sama pekerja awal. Berarti tambahannya berapa? 100 kurang 20 ya. Berapa? 80. B.
Ya, ini karena menjelaskan panjang. Kalau misalnya menjawab ini cepet gitu ya. Nggak sampai 54 detik gitu. Ada pertanyaan untuk nomor 8? 100 dapat dari mana, Kak? 100 dapat dari 1000 bagi 10 gitu. X mengapa 100? Ini loh, 1000 bagi 10. Kan untuk mencari, ini teman-teman harus paham dulu ya, tapon ini ya. Tapon ini kan, ini pekerja, ini waktu, ini poin. Ya. Oke, ini poin. Untuk cari poin itu P dikali W. Nah, ini kali ini. Jadi kalau dicari ini udah tahu, ya dibagi. Dapatlah hasilnya gitu. Ya. Pekerjaan nol sama dengan poinnya nol. Iyalah, kan kalau nggak ada yang kerja, 0 kali 40 hari, nol, nggak bertambah. Gitu ya. Kan kalau kita buat rumah atau buat bendungan, nggak ada yang kerja, ya nggak bertambah tuh. Ini kan persentase pekerjaan gitu ya. Tapi teman-teman jangan galau soal ini. Ini soal ini jarang keluar gitu ya. Jarang. 40 dapat dari mana, Kak? 40 dari soal. Nih, 40. Oke, fix. Nah, itu kalau waktu ya. Oke, kalau fix kita lanjut. Next ya. Next. Nomor 9. Nah, nomor 9 ini udah ada. Ini, oh sorry. Ini 200.000. Nolnya kurang. Pak Satria mengerjakan sebuah proyek bendungan yang direncanakan selesai. Nah, ada kata-kata rencana tuh pasti ada masalah di jalannya kan. Dalam waktu 20 hari, makanya hidup tuh jangan banyak rencana, lebih banyak action gitu ya. Ide lah seadanya, action lah segilanya. Sedap. Oke. Oleh 6 pekerja dengan sistem gaji harian, yakni 200.000 per hari. Pada hari ke-6, pekerjaan dihentikan selama 6 hari karena banjir. Jika hari setelahnya dilanjut pekerja lagi dan agar pekerjaan selesai tepat waktu, maka berapa persentase penambahan biaya yang perlu dilakukan Pak Satria dalam membayar para pegawai? Nah, ini baru udah ada perbandingannya, ada lagi aritmatika sosialnya ya kan. Oke, dicoba dulu. Kalau pening bilang, biar kita bahas. Pening awak, Kak. Macam-macam kata-katanya, ada yang pening, pening kali, bahas, Kak. Ya, oke. Pania. Aduh, Kakak kebas kaki. Nah, jadi kan teman-teman ya, sebenarnya ini soal the power of tipu-tipu nih. Nah, kalau pekerjaannya itu ditanya dibayar per hari, ya ngapain galau? Pasti ya Pak Satria tidak akan bertambah biayanya. Langsung aja cari aja yang persentasenya nol. Mana yang nol? Yuk, A selesai gitu ya. 0 bagi 100, kebalik kakak ya. Iya, udah A jawabannya. Ya karena kan ditanya di sini sistem gaji harian, yakni 200.000 per hari. Ya udah, ngapain galau kalau lagi banjir, ya udah nggak digaji gitu kan. Kena tipu kita. Iya, sama kayak soal tahun lalu tentang jarak kecepatan waktu ya kan, kita kena tipu-tipu juga. Sebuah kendaraan melaju dengan sekian dari A ke B, diisi minyak sekian liter gitu ya, tiba-tiba dari B ke A tapi diisi 2 kali lipat minyaknya dengan kecepatan sama. Nah, itu soal tipu-tipu namanya gitu ya. Jadi ini nggak usah dicari kalau ada kata-kata gajinya harian gitu ya. Kalau nanti gajinya itu pakai sistem tetap, nah itu baru lain cerita gitu. Ya Allah, pengen jago tiu kayak kakak gitu ya. Oke, ulang. Oke. Oh, Bu. Sebenarnya kakak pengen kayak kalian gitu ya. Nah, tapi kalian malah pengen kayak kakak gitu. Semoga ya yang baiknya diambil gitu ya. Contoh, nah jadi gini ya, ini sebenarnya nih soal karena yang ditanya apa sih?
berapa persentase penambahan biaya yang perlu dilakukan Pak Satria dalam membayar pegawai. Sedangkan di ceritanya jelas-jelas dikatakan gaji harian, yakni 200.000 per hari, ya. Pada hari ke-6 pekerjaan dihentikan selama 6 hari karena banjir, ya. Kalau kerjaan harian mau karena banjir berarti kan nggak kerja, yang nggak digaji gitu ya. Yang nggak digaji, jadi ngapain ngeluarin, itulah kenapa sebenarnya pekerjaan, ya, pekerjaan-pekerjaan tertentu itu kalau misalnya, kenapa kita lihat ya pengalaman dari pandemi ya, yang aman itu rata-rata adalah UMKM. Kenapa? Dia gajinya freelance gitu, tapi yang kecewa tuh karyawannya gitu ya. Nah gitu ya. Oke, mau kalau nanti kata-katanya yang gaji tetap baru beda gitu ya. Next ya, ketipu kita semua. Nomor 10. Nah, ini kayaknya perlu ini kakak ambil dari pertanyaan teman-teman ya. Karena ada kata-kata selama ahari. Nah, oke, suatu proyek perbaikan jalan harus selesai selama 43 hari dengan pekerja sebanyak 17 orang. Setelah 5 hari pelaksanaan, ya, proyek tersebut dihentikan karena selama ahari karena suatu masalah. Oleh karena sebab itu dibutuhkan tambahan pekerja sebanyak 2 orang. Agar proyek dapat selesai tepat waktu jika kemampuan bekerja setiap orang dianggap sama, berapa nilai A. B ya, iya. Sepertinya nggak perlu dibahas lagi. Teman-teman udah bahas di grup ya. Bahas? Oke, kau bahas, kita bahas. Sebuah proyek, ya. Oh iya, kalah suara kakak ya, Pak. Di sini terang benderang gitu ya. Suatu proyek perbaikan jalan harus selesai ya selama berapa? 43 hari. Berarti waktu ya. Nah, waktunya 43 hari. Dengan pekerjaan sebanyak 17. Berarti orang kerjanya ada 17 ya. Ya. Oke. Berarti ini poin. Kenapa? Karena ceritanya tuh udah kelihatan deh. Oke. Nah, kalikan 43 kali 17. Nah, angka-angka yang besar seperti ini biasanya tuh munculnya di stan ya. 43 kali 17 gitu. Kalau angka-angka CPNS, angkanya sederhana-sederhana ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau untuk TO biasanya emang susah-susah soalnya. Udah, oke lanjut. Setelah 5 hari, nah setelah 5 hari ini bacaannya setelah ya. Berarti yang dimasukkan 5 hari gitu ya. Berarti orang kerjanya kan tetap 17. Nah, maka kalikan 17 kali 5, 85. Nggak cantik emang angkanya. Dah, kedinasan kayak gitu. Nah, kalau kedinasan tinggi-tinggi deh. Kedinasan apa dulu nih? Kalau IPDN kayaknya di bawah nih ya, di bawah stan ya. Stan tuh yang sakit kepala udah dibutuhkan sedikit gitu ya. Oke lanjut. Eh Proyek tersebut dihentikan selama A hari nih. Nah, ada yang dihentikan selama A hari. Kita belum tahu nih A-nya berapa gitu ya. Karena satu masalah. Oleh sebab itu dibutuhkan tambahan 2 orang pekerja gitu. Nah, berarti saat A hari ini ya poinnya 0 gitu ya. Kenapa? Nggak ada yang kerja gitu kan selama A hari. Karena kata-katanya dihentikan selama A hari. Berarti yang kerja nggak ada. Udah pasti poinnya 0 gitu. Dibutuhkan tambahan pekerja sebanyak 2 orang. Nah, kalau dibutuhkan tambahan 2 orang, maka 17 itu tambah 2 gitu ya. 17 tambah 2 berapa? 19. Nah, angkanya Masya Allah ya. Nah, 19 agar proyek dapat selesai tepat waktu. Nah, ini dia kata kuncinya. Berarti kata kuncinya harus segini gitu ya. Proyek ini agar selesai segini. 43 hari. Nah, dapat selesai tepat waktu jika kemampuan pekerja setiap orang dianggap sama. Ya udah, kita jumlahkan terus poinnya nih. Nah, 731 ya proyek selesai. Maka dikurangkan 731 kurangkan dengan 85. Berapa tuh?
646. Nah, 646 ya. Maka kita bisa cari nih, ketika dikerjakan 20 hari ya, yang masukkan poin itu apa ya, Kak? Yang masuk poin itu adalah perkalian antara waktu dengan kerja. Jadi ngubah ke dalam poin pekerjaannya. Kayak main high day, main game-game gitu ya. Nah, oke, oke lanjut. Nah, sekarang 646 dibagi 19. Pak, angkanya cantik. Berapa? 34 ya. Nah, udah dapat petunjuknya semua. Jadi, nah kalau tadi gue lihat nih, targetnya 43 nih biar tepat waktu. Setelah dijalanin di sini 34, di sini 35. 34 dengan 35 berapa? Ayo. Ya, 39. Jadi supaya 43 ditambah berapa nih ya? Kurangkan aja ya. 43 kurang 39. Berapa? Yuk. Hmm. Iya, benar. Tempat. Ya, maka jawabannya adalah tempat. Wih, 38 Kak. Kok 38? Ini tambah ya, sorry. Hmm. Oke, fix 43, betul kan? 43 kurang 39, 4 kan? Oke, ada yang bertanya? Kak, maaf boleh diulang dari yang 19, 19. Oke, ini ya. 19 ini didapat dari kata-kata pekerjaan sebanyak dua orang. Ditambah dua orang. Tadi kan 17. Nah, jadi ini didapat dari 17 tambah 2. Gitu ya. Tuh, 34 dari mana, Kak? 34 itu dari 646 dibagi 19. Dapatnya 34. Jadi aturan tabel poin itu waktu kali kerja sama dengan poin. Jadi kalau mencari waktu ya 646 dibagi poin gitu ya. Oke, 4. Nah, kalau untuk soal-soal kayak gini, ini soalnya tuh polanya tuh liar kali gitu ya. Jadi saran kakak sih cara konsepnya tuh tabel poin ini cepet kalau teman-teman udah paham. Karena untuk soal-soal yang kayak gini berubah-ubah dia, nggak ada satu ketetapan cepat baku karena dia bukan soalnya tuh suka-suka yang buat soal ngubahnya gitu ya. Jadi hati-hati ya. Oke ya. Kalau yang ditanya pekerjaannya Kak, oh yang tadi nomor 9. Tadi udah ya, mungkin telat masuk, nanti coba lihat di YouTube-nya. Oke, ya, lanjut. Nomor 11. Hari ini temanya, walaupun soal ini, dari 100 orang paling yang kena nanti dua orang. Nah, suatu proyek direncanakan selesai dalam 50 hari oleh 30 pekerja. Memasuki hari ke-11, proyek dihentikan dan dilanjutkan seminggu kemudian. 1 minggu sebelum proyek berakhir, 30% peserta positif COVID-19 dengan varian terbaru dan tidak diizinkan melanjutkan pekerjaan hingga pekerjaan selesai. Maka proyek dipastikan terlambat selama berapa hari. Oke, mesti yang berdebat yang di atas ya. Atau kakak ada salah hitung? Betul kan? 4 ya? Oke, nomor 11 kalau gitu. Nah, ini juga mirip ya. Jadi itulah kenapa Tapon ini sangat membantu karena soalnya nanti tiba-tiba udah muncul persen gitu ya. Nanti bisa tiba-tiba yang ditanya udah muncul lagi kata-kata perbandingan pekerjaannya gitu ya. Nah, soal jenis ini liar kali dia berubahnya gitu ya. Tapi tetap polanya Tapon gitu ya. Oke, silakan coba dibahas dulu kalau misalnya ini kakak langsung bahas.
Oke, kita bahas ya. Suatu proyek direncanakan selesai 50 hari. Lagi-lagi ada kata-kata direncanakan, pasti ada masalah gitu ya. Nah, berarti apa nih waktu? Ya, waktu. Waktunya berapa, Kak? 50 hari. Oleh 30 pekerja. Berarti orang kerjanya 30. Gitu ya. Biar inilah ya. Lagi-lagi kita buat poin ya, poin. Nah, dah 50 kali 3, 5 kali 3 15 ya. Berarti poinnya 1500. Memasuki hari ke-11. Nah, ingat kalau kata-katanya memasuki berarti apa? Memasuki hari ke-11, proyek dihentikan. Berarti saat hari ke-11-nya berhenti. Yang masih jalan 10 gitu ya. Yang orang kerja ya tetap gitu. Maka 30 kali 10 poinnya 300 gitu ya. Jadi enggak 11-nya yang dimasukkan, tapi 10. Karena hari ke-11-nya berhenti. Dan dilanjutkan seminggu kemudian. Nah, kalau ada kata-kata dilanjutkan seminggu kemudian, berarti apa? Iya, berhentinya itu 7 hari. Ya, berarti yang kerja nggak ada yang kerja. Maka poinnya nggak bertambah, Kak. Nah, gitu ya. 1 minggu sebelum proyek berakhir. Nah, ini dia nih eksplorasi kata. 1 minggu sebelum proyek berakhir. 30%. Berarti ini dulu kita selesaikan. Putus-putus ya. Jaringan tuh mungkin Fanya. Tes 1 2 tes. Jaringan di sana atau jaringan di sini? Kalau semuanya putus-putus berarti jaringan di sini. Kalau cuman Fania yang ini berarti jaringan di sana. Ya. Oke, kita telepon siapnya. Apa tuh namanya towernya? Oke, lanjut ya. Oke, mana tadi nih? Oh, nih, 1 minggu sebelum proyek berakhir. Berarti kalau 1 minggu sebelum proyek berakhir, itu maknanya apa? Berarti tadi kan rencananya kan 50 hari tuh. Maka 1 minggu sebelum proyek berakhir, ya kurangin 50 kurang 7. 7 dari mana, Kak? Ini ada kata-kata 1 minggu. Ya, tadi kan dibilang nih, memasuki hari ke-11, proyek dihentikan. Berarti 7. Kenapa? Karena seminggu 7 hari. Nah, dilanjutkan seminggu kemudian. Berarti 7 gitu ya. Seminggu sama dengan 7 hari. Oke, 1 minggu sebelum proyek berakhir, nah ini dia nih eksplorasi kata lagi ya. Nah, maka banyak kali nih di soal-soal seperti ini eksplorasi kata yang buat kita bingung. Maka kurangkan dulu 50 kurang 7. Berarti targetnya itu 40 waktu udah 43, 30% peserta itu nah kena musibah, nggak bisa kerja lagi. Gitu ya. Berarti apa nih? Gimana nulisnya, Kak? Ya udah. Berarti di sini ya, ini ceritanya saat sampai 43 kita tentukan. Ini udah jalan 10. Ini jalan 7. Supaya sampai 43 berapa? Ya kurangin aja. Kurang 17. Nah, berapa tuh 43 kurang 17? Gitu ya. 26 berarti yang berjalan saat masih normal. Yang orang kerjanya 30. Kak, kenapa nggak langsung 7 poin kerjanya? Maksudnya 7. Ya, ini kan 7 kali 0, 0 gitu. Karena yang kan dibilang proyek dihentikan. Memasuki hari ke-11 proyek dihentikan. Nah, kalau proyek dihentikan, berarti kan nggak ada yang kerja. Harinya tetap jalan, yang kerja nggak jalan gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, 30%. Oke, 30% ini maksudnya ya. 30%. Oh, ini masih 30 ya. Karena kan 26 hari ini masih 30. Nah, tapi di seminggu kemudian nih orang yang kerjanya berarti kalikan dulu 26 ya kali 30. Angkanya nggak cantik ya. 780 ya. Dah. Jadi setelah udah dapat kita baru nih. Nah, kan seharusnya kalau jumlahnya normal ini pasti siapnya seminggu lagi gitu. Tapi karena ada yang kena musibah nggak bisa kerja 30%. Ya, kita kalikan lagi. Inilah soal-soal level hot ya. 30% kali kali 30 tuh berapa? Ya,
30 per 100 kali 30. Ya kan? Coret, 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 coret. Iya. 9 ya. Berarti ini 9. Maka 9 orang nggak kerja lagi. Sehingga tinggal berapa yang kerja? Tinggal 21 yang kerja. Poinnya kita kurangin dulu. Ini 1.500. Ya udah kita kurangin 1.500 dikurang 300 poin yang pertama kan. Terus dikurang lagi 780. Maka didapatlah sisa poin 420. Nah, ya, sehingga apa? Bagikan untuk cari nih, cari X dulu. 420 bagi 21. Ini emang soalnya susah ya. Maka didapatlah 20 hari. Nah, untuk di sini. Maka kita hitung nih yang ditanya apa sih? Terlambat berapa lama? Target tadi 50 hari. Setelah dijalanin ternyata apa nih? Nah, ini yang kakak buletin. Setelah dijalanin 10 hari, tambah 7, tambah 26, tambah 20. Berapa tuh totalnya setelah dijalanin? Iya, ini soal seperti ini udah pasti levelnya stan gitu ya. Tapi karena kakak lihat banyak yang bertanya di sini. Jadi kakak coba bahas gitu ya. 10, 7, 26 tambah 20. Ternyata berapa? Iya, 63 hari setelah dijalanin. Mundur berapa? Ya, kurangin aja nih. 60, 63 kurang 50. Maka mundur 13 hari ya. Jawabannya C. Tuh. 21 dari mana, Kak? 21 dari sini. Nih, kan tadi kan dibilang 30% kena musibah, kena COVID ya. Jadi dia nggak bisa kerja lagi. 30% dari pekerja. Berarti berapa? 9, kurangin. 30 kurang 9. 63 dari mana, Kak? Ini. Nah, kan tadi kan rencananya 50. Nih, setelah dijalanin inilah dia rentetan ceritanya, gitu ya. Iya, betul. 30 yang sebelah 26H dari mana, Kak? 30 ini. Ini, ya kan dibilang tadi. Kan kalau orang kerjanya sebelum seminggu masih normal. Semuanya pekerjanya 30. Jadi setelah seminggu ya, seminggu sebelum proyek berakhir baru nih. Ini nggak keluar pas tes kan, Kak? Kalau Kakak perhatikan dari ya ada yang keluar, tapi dari 1.000 peserta Kakak yang member Kakak di grup yang kena satu gitu. Satu orang. 20 dari mana, Kak? 20. Dibagi poin bagi kerja ya. 26 dari mana, Kak? 26 itu loh. Kan tadi kan ceritanya, 26 itu dari sini. Ceritanya tadi mana? Nih, 26 nih. Ini banyak nih bertanya. 30 dari mana, Kak? 30 dari ini. Dari emang orang kerjaan kan 30. Oke ya. Kalau ada lagi, 43 kurang 17. Didapat nih 20. 26 ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nih. Hmm. Oke ya. Level CPNS itu levelnya kayak gini. Oke, level CPNS ya. Nah ya. Kayak level CPNS itu yang awal-awal deh. Ini bukan. Biar kakak cek mana yang level CPNS. Yang pakai tapon. Nah, nih paling oh ini bukan juga. Ini bukan. Sepertinya udah habis ya. Oh, udah habis. Yang level CPNS dia sederhana ya. Yang level CPNS yang kalau yang keluar saat kakak tuh kayak gini, nomor 3 gitu ya. Nomor 1, level-level kayak gini yang keluar. Yang ada taponnya tadi yang pertama-tama. Mana yang pertama tapon? Kita cek. Nah, kayak gini mesti sederhana. Oh, ini juga ada rumit ya.
kedinasan emang rata-rata nih kayak kedinasan. Tapi kalau CPNS itu nggak setinggi itu levelnya ya. Nah, jadi yang mau masuk kedinasan silahkan. Oke, nah ini soal ini ada juga di CPNS ya. Kita coba. Waktu kita masih ada sekitar 12 menit lagi nih. Ya, kita bahas ya. Eh, kedinasan lah, jauh lebih susah kedinasan. Kak, untuk soal level S1 sama S2 beda tingkat kesulitannya, Kak. Oh, beda lah. Ya. Kapan bahas barisan deret dan aritmatika? Barisan deret. Kayaknya udah lah ya. Nanti kita atur ya. Oke, seekor kambing dapat menghabiskan rumput. Nah, level ini ada keluar di CPNS ya. Ini termasuk perbandingan gitu ya. Nah, kalau jumpa soal seperti ini ya, seekor kambing dapat menghabiskan rumput di suatu lapangan 4 minggu ya. Iya, kabata ya. Jika seekor sapi mampu menghabiskan rumput di lapangan yang sama dan waktu 3 minggu. Berapakah lama rumput akan habis jika kambing dan sapi makan bersama-sama di lapangan tersebut? Jika soalnya itu hanya dua variabel dan soal ini paling paling ini ya paling sering keluar tuh cuma dua dua variabel gitu. Maka nama trik cepatnya Kabata ya, Kabata. Apa itu K? K kali, ba bagi, ta tambah gitu ya. Nah, sehingga apa? Ini angkanya yang diketahui. K kali, berarti apa? 4 minggu kali 3 minggu gitu. Ba bagi, ini dibagi. Ta tambah 4 minggu tambah 3 minggu. Nah, 4 kali 3 berapa? 12 minggu kuadrat atau mm ya. 4 tambah 3 7 minggu. Mana yang bisa dianiaya? Minggunya aniaya, gitu ya. Bukankah 1 minggu sama dengan 7 hari? Aniaya lagi. Maka jawabannya 12 hari. Gitu ya. Kak, boleh nggak Kak? Aku pakai cara cepat 4 kali 3 aja kan sama 12. Nggak boleh ya. Ini kebetulan sama gitu ya. Jadi nggak boleh. Nah, kenapa? Karena nanti kalau angkanya bukan 3 dan 4 itu lain gitu ya. Ini kebetulan sama. Jadi nggak boleh dikali langsung 4 kali 3 ya. Ini namanya Kabata. Terima kasih Feby. Tapi kalau cara cara normalnya itu kan sebenarnya ini kan dasarnya dari ini 1/4M tambah 1/3M ini. Nah, kan dari sini sama dengan iya 1/x yang ditanya. Cuman kakak perhatikan siswa-siswa kakak yang ada ambil les sama kakak di luar gitu ya, maksudnya pertemuan langsung. Itu rata-rata mereka tuh lupa balik. Udah dapat X-nya nih udah gitu, lupa dibalik gitu ya. Nah, di situ sering kesalahannya. Dia langsung cari 1/x-nya. Kebetulan itu nggak ada. Jadi kalau nanti udah dicari, ini jangan lupa dibalik gitu. Ya, karena rata-rata lupa ngebaliknya. Berarti Kak, kalau nanti variabelnya ada 3, nah bertambah satu lagi. Misalnya apa? Oh, tiba-tiba ada seekor kerbau juga bantu makan, maka ditambah lagi. Jadinya apa? Ya, jadi rumusnya ya 1/A tambah 1/B tambah 1/C sama dengan 1/X gitu ya. Nah, gitu. Gitu ya, itu kalau lebih dari 2. Oh, Fania Medan ya. Oh, kakaknya yang di ini, yang jauh ya. Oke ya, untuk nomor 13 ini banyak keluar ya. Tapi ya, Kak, tolong soal yang perbandingan. Kalau tetangga kayak nggak pulang, minta ajarin terus, Kak. Boleh ulang, Kak. Ulang. Kabata bisa lebih dari 2, Kak. Enggak ya, Citra ya. Kabata hanya untuk 1. Oke, ini Kakak ulang sedikit ya. Bagi yang ini ya. Jadi kalau jumpa soal ini kita pakai kabata. K itu kali, ba itu bagi, ta itu tambah. Maka langsung saja 4 minggu. K pakai kali, kali 3 minggu. Ini dia K. Ba bagi, berarti bagi gitu ya. Nah ya bagi. Terus apa? K tambah 4 minggu tambah 3 minggu. Kak 12 bagi 7 itu kok 12? Enggak, kakak bukan 12 bagi 7-nya. Jadi di sini nih perhatiin satuannya.
Nah, terkadang kita terkecoh pada satuan karena di sini kan dalam hari. Maka lihat nih, di 4 minggu kali 3 minggu itu kan berapa? 12 minggu kuadrat. Tapi kakak lebih suka buatnya mm. Karena kalau kakak buat kuadrat, nanti nggak kelihatan coretannya gitu ya. Sedangkan kalau tambah, kan tidak bertambah. 4 minggu tambah 3 minggu, M-nya enggak. Jadi cuman buat 7M gitu ya. Dah, berarti apa? Yang sama aniaya. Nah, kakak bukan 12 bagi 7 yang kakak coret tadi. Karena minggu ini kakak ubah jadi 7 hari. Bukankah 1 minggu sama dengan 7 hari? Iya, nah ini yang kakak coret. Gitu ya. Maka jawabannya 12 hari jadinya. Kabata khusus buat menghitung apa aja, Kak? Kabata khusus untuk soal ini aja. Soal yang bentuk seperti ini. Ya enggak? Tuh, nggak bisa untuk yang lain. Dan hanya 2 variabel. Nggak bisa 3 ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga sama nih, kan? Ini juga soal Kabata ya. Mulia mengisi sebuah bak mandi dengan air membutuhkan waktu 1 jam, sedangkan Jaini mengisi bak mandi yang sama hanya membutuhkan waktu setengah jam. Berapa lama bak itu diisi penuh jika mereka berdua bekerja bersama-sama? Nah, model-model kayak gini, biasanya yang polanya itu teratur dan sering berulang gitu dan sering keluar, kakak biasa akan buat abnormalnya gitu ya. Nah, ini juga Kabata. K kali ya, berarti 1 jam kali. Nah, ingat nih, karena ini menit, ubah aja terus. Boleh 60 menit. Gitu ya. 1 jam kan 60 menit. Sedangkan Mbak Ja ini mengisi bak mandi yang sama hanya butuhkan setengah jam. Berarti apa? Kali setengah jam kan 30 menit. Tuh. Mbak bagi. Ya. Bagi berapa nih? Tambah 60 menit. Tambah 30 menit. Ya, jadi berapa nih? 6 kali 30 berapa? Nah, kalau teman-teman itu susah, kali-kalinya boleh buat kayak gini aja gitu. Nah, nanti dicoret, itu boleh. Nggak tahu yang lambat gitu ya. Iya, ini termasuk perbandingan ya. 60 tambah 30, 90 M. Mana yang bisa dianiaya? M, aniaya kan? Bukankah ini bisa dicoret ya? Bukankah 3 dengan 9 sama-sama bagi 3 ini jadi 3? Bukankah 6 bagi 3 iya jadi 2 ya? Maka jawabannya 20 menit. B ya. Oke, ada tadi yang bertanya, kayaknya tenggelam ya pertanyaannya. Mana yang tenggelam? Kalau yang tenggelam ketik lagi ya. Nah, kalau ada yang tenggelam pertanyaannya, ketik kembali biar kakak bisa lihat. Nah, kakak chatnya tenggelam. Oke, ada pertanyaan. Kak, Scorpio kakak tahun kemarin berapa, Kak? Aduh, kakak malu bilangnya. Kak, tolong soal yang perbandingan uang, Kak. Misalnya 3:1 Alia dan ini. Terus 2/3 Alia dan Tony. Yoh, langsung tenggelam. Nah, jadi kalau perbandingan ini, perbandingan 3 variabel tuh, perbandingan misalnya uang. Oke ya, langsung aja lah ke soalnya ya. Kebetulan ada tuh kayaknya soal. Karena ini ya, kayak gini ya. Gitu ya, Kak. Skor tahun ini SKD-nya berapa, Kak, yang aman? Di atas, teman-teman harus bisa sampai 500. Kalau dulu 400 tinggi, sekarang 500. 400 sekarang normal. Ya. Nah, perbandingan jumlah uang Alia dan Tika adalah 3:1. Nah, jadi kalau 3 variabel, itu biasanya kita cara mudahnya tuh buat dia sebaris gitu ya. Jadi lihat nih, Alia ya, Alia perbandingan jumlah uang Alia banding Tika adalah 3:1 kan gitu ya. Sorry, tenggelam. Dah, kemudian sedangkan perbandingan uang Satria dengan uang Alia pasti ada yang berulang gitu ya. Satria dengan Alia buat di sini misalnya. Satria banding Alia. Nah, yang Alia itu buat sebaris. Perbandingan uang Satria dengan uang Alia 2:1.
Supaya mereka sebaris, lihat nih, 1 supaya 3 diapakan? Kali 3. Maka ini juga kali 3. 2 kali 3, iya 6. Nah, udah sebaris dia. Satria banding Alia banding Tika. Nah, gitu mudahnya. Jika jumlah uang mereka bertiga 250.000, udah gampang kali. Kalau ada kata-kata jumlah bertiga, selisih, udah gampang kalau 3 perbandingan ini udah diketahui gitu ya. Maka uang Alia, mana uang Alia? Ini yang 3. Berarti apa? 3 per, tambahkan seluruhnya. 6 tambah 3 tambah 1. Udah cantik angkanya, 10 kali 250.000. Udah coret-coret ya. 3 kali 25, 75.000. Gitu ya. Jawabannya C gitu. Itu kalau dibuat sebanding ya. Oke, kalau mau pakai angka cantik lebih gampang lagi. Angka cantik. Rata-rata kalau ada 25.000-nya pasti ya, kalau dia ganjil pasti angkanya juga ganjil. Nah, ya kalau nggak 75, 25 gitu ya. Oke, itu yang Kak 6 itu dari mana Kak? Ini loh. Tadi kan Kakak bahas sebaris. 1 untuk jadi 3 dikali 3. Maka ini juga dikali 3. Jadi perbandingannya jadi sebaris gitu ya. Iya, berarti perbandingan ditambah untuk menyebutnya dikali, ya perbandingannya kali. Jadi kalau banding itu berubahnya dikali. Iya, ini simple gitu. Kalau pakai cara ini, teman-teman pakai cara eliminasi, substitusi, ribet. Ya, karena petunjuknya Alia itu, nah ini sama-sama Alia. Jadi ya supaya 1 ini jadi 3 kali 3 gitu. Ya udah belah kiri juga kali 3. Ini kali ya, bukan tambah. Tuh ya. Jadi saran kakak itu kalau untuk sebaris. Oh, cara lain banyak. Cuman kakak rekomendasinya cara ini. Karena cara ini sederhana. Kalau cara lain bisa eliminasi gitu ya. Bisa substitusi gitu. Angka 10 itu dapat dari mana kak? Iya, 6 tambah 3 tambah 1 ya. Hmm. Kadang juga bisa kita pakai angka cantik gitu. Cuman karena ini opsinya udah bagus gitu. Jadi kakak nggak bisa pakai bulbul seder gitu ya. Bisa diulang kak. Nanti ada YouTube-nya ya. Jadi teman-teman kakak kasih ini. Kasih link YouTube-nya. Karena ini yang hari Kamis dapat link YouTube. Oke ya, sudah selesai pertemuan kita hari ini. Oh, 5 menit lagi ya, karena kita tadi mulainya telat 5 menit ya. Oke, Kakak baru ingat. Jadi kita ada waktu 5 menit lagi. Nah, yang mana lagi nih? Mau sharing tentang apa? YouTube-nya nanti kakak bagikan ya. Masih ada 5 menit lagi. Masih tahu ke skor kakak kemarin. Kemarin eh, PIU-nya itu kan soalnya jumlahnya sama ya. Sama kali ini kan. Kakak cuma salah satu kemarin. Dah ya, kali sendiri nilainya. Iya, tapi kakak terjun bebas di TWK, apa yang hebat. Jadi itu hebat teman-teman ya. Kakak TWK-nya pas-pas 80. TKP-nya baru kakak, TKP kakak salah 2. Oke, nah ini oke, ini ada soal satu lagi ya tentang kritik. Enggak, kakak TWK nggak suka baca. Biasa yang suka matematik itu nggak suka baca. Itu kelemahannya. Maka teman-teman kalau yang suka matematik itu harus mau kan baca gitu ya. Kelebihan orang matematika tuh orang suka angka tuh malas baca deh. Jadi teman-teman jangan ikut kakak gitu, nggak suka baca. Udah. Seorang pekerja keripik, satu lagi ya. Seorang pekerja keripik dapat membungkus 3 bungkus keripik dalam waktu 10 jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 20 orang untuk membuat keripik sebanyak 1.200 bungkus. Nah, ini kakak ada jumpain di stand ya. Stand.
karena dia ada 3 variabel nih. Jadi yang ini biasanya gunakan yang teori odds gitu ya. Kayak gini gitu ya. Ini kalau 3 variabel. O itu apakah? O itu objek gitu ya. Objek itu siapa? Berarti di sini objeknya keripik. S itu apa? Subjek. Subjek itu siapa? Yang mengerjakan. Berarti ini orang pekerja. T itu ya udah tahu kita. T itu waktu ya. Nah, maka seorang pekerja keripik dapat membuat 3 bungkus keripik. Berarti apa? Seorang. Objeknya 3 bungkus. S-nya 1 karena seorang. T-nya 10 jam. Nah, gitu ya. Kemudian O2-nya, objek keduanya, ditanya 1.200 bungkus nih. Berarti buat nih 1.200 per gitu ya. Per berapa? Subjeknya berapa? 20 orang. Waktu yang ditanya. Gitu ya. Maka kita bisa coret aja yang bisa dicoret biar mudah. 3 kali X 3X, 120 kali 10, 1.200. Maka X 1.200 bagi 3. Dapat tuh 200 bagi 3. Ada yang salah kali kakak. Oh lupa ini 6 ya. Nah, 1.200, 12 bagi 6. Iya, 200 jam ya. Jawabannya beda pada benar semua ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Oke, semoga bermanfaat pada kesempatan kali ini. Nanti kakak masukkan malam ini terus ke YouTube ya. Semoga teman-teman kakak doakan lolos ya jadi CPNS, dan kalau jadi CPNS ingat ya, jadilah pribadi yang membawa berkah ya. Oke, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.